Kalau diizinkan, kami mau menumpang menginap di sini. Semalam? Boleh kalau semalam? Mungkin untuk beberapa malam, sampai urusan kami di sini selesai. Urusan apa? Maaf, kami tidak bisa mengatakannya. Aku ini kuwu di sini. Aku harus tahu maksud dan tujuan orang asing yang datang kemari. Kami khawatir Pak Kuwu tidak percaya. Malah menganggap kami hanya mengada-ada. Katakan saja, tentang aku percaya atau tidak, itu urusanku. Di video kali ini, akan melanjutkan cerita film legenda Gunung Merapi. Pada episode sebelumnya, sedang menceritakan Demang Antawirya si Raja Pelet Jaran Goyang. Pada waktu itu, mereka sedang meminjam gadis cantik blaster Jawa dan Belanda untuk memikat Linduaji biar hatinya meleleh seperti permen karet. Maka dengan cara ini, Linduaji akan tergila-gila kepada Nona Kori. Nona Kori selain cantik, mereka akan diisi ilmu aji jaran goyang oleh Demang Antawirya. Dengan cara ini, maka Linduaji dijamin akan bisa direkrut ke dalam pihak Belanda. Namun kita tunda dulu cerita itu. Kita menuju Mak Lampir dan para sesepuh Mataram. Kita menuju Mak Lampir dan para muridnya lebih dulu. Yang mana pada saat itu Mak Lampir sedang mencari cucunya yang lepas entah tahu kemana. Cucu Mak Lampir masih kecil, baru umur 3 tahun kurang lebihnya, tapi sudah jahat luar biasa. Bukan hanya jahat, mereka pun sudah merambah perkampungan dan pedesaan untuk membunuh warga desa dengan jumlah banyak. Ditambah lagi, mereka sudah sakti mandraguna. Bahkan para kiai sekalipun tidak bisa mengalahkannya. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Pasu saktiku, tunjukkan di mana Grandong berada. Diakah yang bernama Grandong, Guru? Ya. Anak kecil? Benar. Dialah calon lanang jagat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Dialah cucuku, sekaligus calon suamiku. Masih kecil jadi suami Guru? Dia cucuku waktu dia masih kecil. Tapi nanti kalau dia sudah dewasa dan menjadi lanang jagat, dialah yang pantas menjadi suamiku. Ayo, kita cari Grandong. Dia tidak akan jauh dari sini. Di sisi lain, kini pasukan para kiai pun sedang sibuk mencari makhluk iblis yang membuat resah desa dan perkampungan. Pada saat itu sedang memasuki hutan larangan wilayah Mak Lampir. Pada kali ini pasukan para kiai dipimpin oleh Panglima Kumbang. Ada apa, Panglima? Sebaiknya rombongan ini kita bagi 2, Kiai. Kenapa? Demi keselamatan dan demi berhasilnya tujuan kita, Kiai. Kalau menurut Panglima sebaiknya dibagi, ya dibagi saja. Silahkan. Bagusnya bagaimana? Panglima Kumbang pun akhirnya membagi 2 rombongan. Untuk rombongan 1, mendapat tugas memasuki alam jin, dan rombongan 2 memasuki alam halus. Karena Datuk Panglima Kumbang mendapat ilapat akan bertemu sesuatu jenis makhluk alam tersebut. Rombongan Kiai Basari, Datuk Larang Tapa dan Rindi Antika menempuh alam halus, alam jin. Kenapa harus begitu? Saya tidak bisa menjelaskan. Tapi Kiai akan menyaksikannya sendiri. Apa sebabnya saya bagi seperti ini? Kiai, bawa Datuk Larang Tapa dan Rindi Antika. Apa tugasku, Panglima? Saya merasa akan ada bahaya yang akan datang dari alam jisim dan alam halus. Nah, Kiai awasi alam halus, sedangkan kami akan mengawasi alam jisim. Manakala datang bahaya, berilah tanda isyarat dengan ayat agung Ja'al Haq. Demikian pula sebaliknya, jika rombongan kami menemui bahaya. Baiklah, silahkan memasuki alamnya masing-masing. Datuk, silahkan. Baik. Tidak perlu waktu lama, para kiai membaca mantra masing-masing untuk menembus alam jin dan alam halus. Singkat cerita, hanya perlu waktu sekejap saja, pasukan para kiai pun sudah memasuki alam jin. Dan ternyata, di alam jin bertemu dengan makhluk yang mengerikan. Tapi entah tahu makhluk apa. Aku takut kalau menyebutnya. Takut datang ke rumahku. Silahkan tonton sendiri saja biar kalian tahu makhluk tersebut. Kenapa? Ayo, katakan saja, Rindi. Aku seperti melihat naga saka, Kek. Masya Allah. Kita tidak akan selamat jika bertemu dengannya. Makhluk apa itu, Datuk? Naga raksasa dari bangsa jin merah, Kiai. Ayo, cepat.
Para kiai pun kabur dan mencari persembunyian ketika melihat makhluk penghuni alam jin itu. Akan tetapi, meskipun bersembunyi di balik batu, mereka akan tahu. Kini Kiai Basari pun diserang makhluk yang menakutkan itu. Namun Kiai Basari mencoba untuk melawannya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Alhamdulillah. Kiai tidak apa-apa? Alhamdulillah. Bagi bangsa kami, Nagasaka sangat ditakuti, Kiai. Seharusnya yang kita takuti hanyalah Allah, iya kan? Betul, Kiai. Di saat menghadapi rasa takut, kebanyakan kita tidak mengingat Allah. Yang diingat hanya bahaya yang nampak di depan saja. Ada apa lagi, Panglima? Grandong ada di sini. Di mana? Saya tidak tahu di mana pastinya. Tapi dia ada di sini. Mari, kita cari penginapan. Setelah Kiai Basari berhasil mengusir makhluk jin merah, pasukan para kiai pun melanjutkan perjalanan di alam jin. Dan ternyata, Grandong yang sedang jadi buronan para kiai ada di wilayah alam jin. Lalu apakah pasukan kiai akan mampu menangkap Grandong makhluk iblis yang meresahkan itu? Mari kita lanjutkan menonton serial cerita ini. Namun di alam jin juga ternyata ada Kuwu seperti di alam kita ini. Pasukan kiai pun kemalaman di sana, dan ingin menginap di rumah Kuwu. Namun Kuwu di alam jin berbeda dengan di alam nyata. Kuwu di sana, keras kepala dan beringas. Bukan hanya beringas saja. Bahkan Kuwu sudah bau tanah seperti dia, masih menginginkan gadis cantik seperti Farida. Apa ia masih kuat kikuk-kikuk? Aku tidak yakin deh. Wedan tenan memang. Kehabisan bekal. Mau minta derma? Bukan. Kalau diizinkan, kami mau menumpang menginap di sini. Semalam? Boleh kalau semalam? Mungkin untuk beberapa malam. Sampai urusan kami di sini selesai. Urusan apa? Maaf, kami tidak bisa mengatakannya. Aku ini Kuwu di sini. Aku harus tahu maksud dan tujuan orang asing yang datang kemari. Kami khawatir Pak Kuwu tidak percaya. Malah menganggap kami hanya mengada-ada. Katakan saja, tentang aku percaya atau tidak, itu urusanku. Kami sedang mengejar makhluk setengah setan, yang hidupnya dari menghisap darah manusia. Grandong namanya. Kalau sampai dia hadir di satu tempat, pasti akan ada Rajapati. Karena dimakan Grandong itu? Benar. Siapa namamu, Cah Ayu? Farida, Pak. Cucu nenek? Bukan. Sudah punya suami? Belum. Kebetulan aku duda. Istriku sudah 1 tahun aku cerai. Bagaimana jika aku izinkan kalian menginap di sini? Berapa malam pun kalian suka. Bahkan tinggal selamanya di sini pun boleh. Tapi dengan syarat, gadis ini aku ambil jadi istriku. Tidak bisa. Dia sudah punya calon suami. Kan baru calon. Calon masih bisa dibatalkan. Sudahlah Pak Kuwu. Jangan ngelantur. Boleh tidak kami menumpang menginap di sini? Tidak. Rumahku bukan penginapan. Terima kasih. Permisi. Hei, tunggu. Ingat Pak Tua, ini desa yang makmur dan aman. Kalau terjadi Rajapati seperti yang tadi kau ceritakan, berarti kalianlah penyebabnya. Kalian yang harus bertanggung jawab. Apa maksudnya, Kang? Kiranya sampai di sini dulu cerita alur film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.